Shalom umat Tuhan dan seluruh jemaat Agape Church Samarinda dimanapun Anda berada yang saat ini bersama-sama bersiap untuk beribadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan yang telah kami terima. Semua karena Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau beribadah. Kiranya siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima kebaikan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan adalah pagi yang berbeda, di mana kami boleh menerima kuasa dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang menyertai. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku
Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Oh, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Oh, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Oh, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh permohonan doa dari jemaat Tuhan kami bawa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk mohon agar usaha tetap disertai Tuhan melewati masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Bapa, setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini berharap kepadamu, kiranya Bapa Engkau berikan belas kasihan Tuhan, Engkau berikan pertolongan Tuhan, sehingga ada jalan terbuka Tuhan, sehingga ada berkat tercurah dalam setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Dan yang kedua kami berdoa juga Tuhan, untuk Tuhan jagai seluruh anggota keluarga dari COVID-19 ini Bapa, di mana Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan sedang mewabah. Kami mohon Tuhan dijauhkan semua Bapa dari bahaya bahkan maut sekalipun. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu agar segera sembuh dari pemulihan sakit pernafasan. Dari setiap sakit ini Tuhan, kiranya dengan bilur Yesus Bapa, Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan mengucap syukur buat praise report dari umat Tuhan. Yang pertama untuk terima kasih untuk orang tua yang sudah keluar dari rumah sakit. Haleluya, praise the Lord. Dan terima kasih juga
untuk terbebas dari vonis COVID-19. Sungguh luar biasa Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat sembuh dari demam. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai Tuhan buat setiap umat-Mu. Dan yang keempat, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang tidak terduga dan datang tepat pada waktunya. Sungguh anugerah yang sungguh besar. Saya sungguh bersyukur dan luar biasa sekali saat saya mau membaca praise report ini saudara. Terus semangat dan antusias dalam menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini dan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari Pastor Samuel Darmanto, mari kita baca bersama-sama Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama 2, 3 Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan buat kita semuanya. Dan oleh karena itu pagi ini saya ingin memberikan salam buat kita semuanya. Shalom dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kasih karunia Allah Bapa menyertai orang-orang yang percaya. Puji akan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masih dalam suasana di mana pandemi COVID-19 sudah itu masih belum berlalu dan situasi dan kondisinya masih belum bisa diprediksi. Ya, tidak ada seorang pakar pun yang berani mengatakan bahwa ini akan berakhir kapan, saudara-saudara. Ya, saya mendengar kabar bahwa di Jakarta diperketat kembali PSBB dan di Samarinda sudah diperlakukan jam malam. Dan ini berarti bahwa kenaikan orang-orang yang terjangkit atau terpapar COVID-19 itu mengalami peningkatan. Dan mari kita terus berdoa supaya Tuhan akan menolong agar pandemi wabah yang secara global terjadi ini segera berlalu oleh kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini tentu banyak orang bertanya-tanya, saudara-saudara. Jika ada sebuah peristiwa terjadi, biasanya saudara-saudara ada banyak orang yang coba diwawancarai mengapa itu terjadi dan bagaimana kejadiannya dan lain sebagainya. Nah, saudara, apakah kita membayangkan bahwa adakah satu orang yang kemudian ketika peristiwa COVID-19 ini terjadi, saudara-saudara, adakah orang yang berani mewawancarai Tuhan? Kita mendengar di televisi, saudara-saudara, para pakar kesehatan diwawancarai, tokoh-tokoh diwawancarai, saudara-saudara, ada banyak orang yang diwawancarai berkaitan dengan COVID-19 ini, saudara. Bahkan di antara para narasumber ada yang berdebat dan lain sebagainya, saudara. Saya melihat ada sebuah perdebatan di antara dokter yang satu dengan dokter yang lain, saudara-saudara. Para medis satu dengan para medis yang lain karena punya teori yang berbeda. Tapi andaikan, saudara-saudara, bayangkan andaikan hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, kalau seandainya Yesus ada bersama dengan kita, saudara, saya pasti kita percaya kita akan mendapatkan jawaban yang pasti atas sebuah pertanyaan, kenapa COVID-19 ini terjadi secara mengglobal dan kapan berakhirnya, saudara-saudara. Kalau kita mewawancarai Tuhan, kalau kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan ada dan Tuhan menjawabnya secara langsung, saya percaya, saudara-saudara, kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Bahkan mungkin juga saudara-saudara Islam, Tuhan, saya bayangkan kalau saya sebagai seorang reporter yang atau wartawan yang saya mewawancarai Tuhan, barangkali saya akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang pada waktu itu mereka berani mewawancarai Tuhan. Ayub, saudara-saudara, bisa mengeluarkan kata-kata yang barangkali menurut kita, kok bisa seperti itu? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang terbuka. Semua didengarkan oleh Tuhan dan pada saatnya Tuhan akan memberikan jawaban. Nah, hari ini kita akan belajar Islam Tuhan dari seorang yang
berani mewawancarai Tuhan, berani bertanya kepada Tuhan tentang apa yang terjadi. Bahkan dia katakan, aku menantikan Tuhan, engkau menjawab aku. Di tempat pengintaian, di tempat doanya, dia sedang menantikan Tuhan. Ketika Tuhan ditanya, dia sedang menantikan bagaimana Tuhan menjawab. Dan itu adalah Nabi Habakuk. Mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Dalam kitab Habakuk, saudara-saudara, kitab ini cukup singkat, saudara, berada dalam deretan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil maksudnya adalah nabi-nabi yang memiliki karya tulis yang sedikit. Jadi bukan badannya kecil atau bukan nabi yang kurang terkenal, bukan itu. Tapi nabi-nabi yang berada dalam deretan kelompok nabi-nabi yang memiliki karya tulisnya atau tulisan-tulisan tentang nubuatan firman Tuhan yang sedikit. Kalau Yesaya, Yeremia, Yeskiel disebut nabi besar karena tulisan-tulisannya cukup panjang, saudara-saudara. Ya, Habakuk, mari kita akan lihat. Saya akan membaca ayat yang pertama dan Anda perlu perhatikan, dan seterusnya nanti saya akan berhenti pada waktu saya harus berhenti. Habakuk pasal yang pertama, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku, kata Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saya ulang lagi ayat ini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kepada kami hikmat untuk mengerti isi kitab Habakuk, sehingga kami bisa mengaplikasikannya, kami bisa mendapatkan pelajaran untuk kehidupan hari ini. Mari Roh Kudus pimpin kami, urapi hamba-Mu, dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengikuti ibadah online ini dan mendengarkan firman-Mu dengan seksama. Pengurapan Allah menyertai kami, dan kami sambut firman Tuhan lebih lanjut dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya membaca ayat yang kelima ini, saya pikir ayat ini menjadi hidup banget buat saya, buat kita kalau kita memahami. Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan, saudara-saudara, di antara bangsa-bangsa. Ini bahkan di seluruh dunia ini, semua bangsa. Dan Tuhan mengatakan, perhatikanlah dan jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Barangkali nanti, saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan COVID ini berlalu, lalu kemudian barangkali kita sudah mulai jadi tua, dan kita mulai menceritakan kepada anak cucu kita, mungkin anak cucu kita bertanya, apakah benar kejadian sebegitu luar biasa? Bahkan sampai orang-orang pintar pun, Bapak Ibu kita oleh Tuhan, semuanya sedang kebingungan. Barangkali itulah yang Alkitab katakan, ada waktu di mana Tuhan mengatakan dalam Tuhan, aku meniadakan hikmat orang-orang berhikmat dari dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali juga apa yang sedang terjadi kali ini, nanti saya di akhirnya akan membaca ayat itu, saudara, menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus, saudara, bahwa kalau kita merencanakan sesuatu, kita harus berkata jika Tuhan menghendaki, karena pada faktanya semua orang hari ini harus berkata kita salah. Kita telah membuat perencanaan, semua membuat perencanaan, dan kemudian semuanya batal. Artinya saudara, kita nggak akan tahu hari esok. Nah, mari kita akan lebih lanjut melihat dalam kitab Habakuk, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Memang kitab ini ditulis kurang lebih saudara-saudara sekitar 2600 lebih tahun yang lalu. Tetapi ada prinsip-prinsip yang dimana kita akan belajar hari ini, saudara-saudara. Ketika pada waktu itu, saudara-saudara, Habakuk melihat saudara orang Yehuda mulai berbuat fasik, sementara sebagian dari Israel sudah dibawa ke pembuangan.
Sisa dari orang-orang ini, orang Israel yang disebut bangsa Yehuda ini, mulai berbuat fasik, mulai berbuat kejahatan, bahkan seperti yang kita baca Saudara Islam Tuhan, penindasan, penganiayaan, ketidakadilan, hukum dipermainkan sedemikian rupa, orang benar tidak dihargai, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Mungkin barangkali hari-hari ini pun itu terjadi di depan kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian Habakuk punya pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya pikir akan menjadi pertanyaan-pertanyaan secara umum yang sering kali kita dengar. Dan mari kita akan mendengarkan jawaban Tuhan melalui kitab Habakuk ini atas pertanyaan-pertanyaan itu. Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan pertama yang muncul, dan saya pikir ini pertanyaan ini akan mirip semuanya sebelum Tuhan, adalah pertanyaan, mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan diam saja ketika melihat, seperti yang dikatakan, ketidakadilan terjadi, ketika melihat malapetaka terjadi? Barangkali kita pun bertanya, karena ini kalau kita hitung di Indonesia memang mulai dari bulan Maret akhir, tetapi secara global mulai dari China di akhir tahun yang lalu, ini berarti sudah 9 bulan lebih, sudah 9 bulan, dan itu berarti sudah mendekati 1 tahun. Dan seolah-olah Islam Tuhan, gereja sudah berdoa, banyak orang Kristen berdoa, semua orang berdoa. Bahkan beberapa waktu yang lalu Islam Tuhan kita mendapatkan video-video sehingga tahu kebenaran seperti apa, orang berdoa di jalan-jalan minta belas kasihan Tuhan, tapi seolah-olah hari ini Tuhan masih berdiam. Saudara Bapak yang diberkati oleh Tuhan, tapi rupanya diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan lepas tangan. Saudara, ada sebuah jawaban yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk ketika dia berteriak, Tuhan, kenapa engkau diam saja? Saudara-saudara Bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya lanjutkan ayat yang ke-6 berkata demikian. Kalau tadi Tuhan berkata, lihat aku sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak satu-satu sulit untuk dipercaya kalau diceritakan. Ayat yang ke-6 Tuhan berkata begini, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, orang Babel, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripada dirinya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Pada waktu malam pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, begitu cepatnya COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia. Wah, ini kalau dibayangkan Islam itu, ini kudanya orang Babel, orang Kasdim, bahkan dikatakan terbang. Saya bayangkan Islam Tuhan, ini lebih dahsyat lagi nih COVID-19 atau COVID-19 ini. Saudara, terbang kemana-mana seluruh dunia Islam Tuhan. Dan ayat yang ke-9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Wow, sekarang di Indonesia angka yang sudah tembus di atas angka 200.000. Itu yang terlapor. Saudara, banyak para medis mengatakan ini lebih dari itu, bahkan mungkin bisa 2 kali lipat, saudara. Karena banyak yang tidak. Artinya orang sakit tidak ketahuan, orang sakit seperti OTG, orang tanpa gejala, mereka terpapar tapi kemudian tidak diketahui dalam Tuhan. Ya. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya, ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jawaban Tuhan ketika Habakuk bertanya, mewawancarai Tuhan, Tuhan, kenapa engkau diam saja ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat malapetaka terjadi, ketika melihat semua diputar balikan sedemikian rupa, kenapa Tuhan engkau diam saja? Dan Tuhan menjawab, lihatlah, aku sedang membangkitkan orang Kasdim, aku sedang membangkitkan bangsa Babel yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekejaman yang luar biasa, kata Tuhan. Jadi Yehuda sekali-kali tidak akan pernah didiamkan. Saudara, artinya apa dalam Tuhan? Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa jawaban Tuhan sedang bekerja sesuai dengan rencananya. Saudara percaya, katakan amin.
Barangkali kita bertanya, Tuhan kenapa sih diam ini kok sudah sampai hampir mau 1 tahun? Sudah jawabannya adalah Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Tuhan sedang bekerja sesuai dengan menurut rencananya Tuhan. Nah, kita berkata rencanamu bukan rencanaku bukan rencanamu, bedanya jauh, bagaikan langit dan bumi. Karena itu hari ini kita berani selalu dengan rendah hati kita harus berkata, Tuhan kami telah salah. Karena di akhir tahun lalu kita banyak rencana-rencana dan ternyata semuanya batal. Saudara, semua yang terjadi Tuhan pakai untuk mengenapi rencananya. Dan saya percaya walaupun hari ini kita belum tahu persis apa yang terjadi, ada teori konspirasi, ada teori ini, teori itu, dan sebagainya. Tapi memang fakta, selain COVID-19 itu adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan. Dan segala sesuatu saya percaya Tuhan pakai untuk mengenapi rencananya. Kalau Anda percaya katakan amin. Bahkan rencananya bagi gerejanya. Tuhan ingin gereja di akhir zaman semakin murni. Tuhan ingin orang-orang percaya imannya semakin murni. Beberapa hari yang lalu saya sharing melalui telepon dengan teman hamba Tuhan, yang saya katakan, Pak, memang inilah saya pikirnya hari-hari merupakan hari-hari sebuah hari-hari penampian, ditampi kita, diuji kita, mana yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mana yang tidak. Pertanyaan yang kedua muncul, saudara Tuhan ini pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip sama, saudara. Mengapa Tuhan membiarkan orang benar menderita ketidakadilan? Kalau tadi kenapa Tuhan kok diem saja? Tapi kenapa Tuhan sekarang membiarkan orang benar itu menderita keadilan? Hampir sama, saudara. Nah, Tuhan jawabannya, kalau melihat dari kitab Habakuk, maka kita akan temukan jawaban bahwa Tuhan bertindak menurut waktunya. Tuhan bukan diam, Tuhan bukan membiarkan saja, tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Kalau Anda percaya katakan amin. Barangkali saudara Tuhan, kita udah capek kebaktian melalui online, pelayanan melalui online, kita capek Tuhan. Sampai kapan? Sudah dengarkan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak. Yang pertama sesuai dengan rencananya, yang kedua sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-12 dari pasal 1, saya akan lanjutkan dari pembacaan tadi, saudara. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu, Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tetapkan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri? Nah, perhatikan baik-baik. Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar daripada dia. Saudara, Tuhan membangkitkan bangsa orang Kasdim, orang Babel adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dianggap sebagai orang kafir. Sementara bangsa Yehuda, sejahat-jahatnya mereka adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Lalu apa kau bertanya, Tuhan, kan orang Israel masih lebih benar daripada orang Kasdim. Lalu kenapa Tuhan menghukum orang Yehuda, menghukum Israel melalui orang yang lebih jahat? Barangkali saudara Tuhan, dengan kata lain seperti tadi yang saya katakan, Tuhan kenapa sih Tuhan biarkan ketidakadilan? Tuhan kenapa orang benar kau biarkan berada diperlakukan secara tidak adil? Saudara. Dan jawabannya, saudara Tuhan bertindak itu ada waktunya. Saudara. Ya, saya lanjutkan pasal yang kedua. Saudara. Ya. Pasal yang kedua, aku mau berdiri di tempat intaianku. Ini kata-kata Habakuk. Dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Anda perhatikan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loloh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga, Anda perhatikan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya, dan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara. Jadi artinya Tuhan itu bergerak berdasarkan waktunya Tuhan.
rencana, itu Tuhan punya timetable, sama seperti kita Muslim Tuhan. Hidup ini harus ada timetable-nya. Tapi rencananya nggak pernah gagal, nggak seperti kita. Rencana kita bisa gagal. Kayak itu nanti kitab Yakobus menasihatkan kepada kita, haruslah kita melibatkan Tuhan. Haruslah kita berkata, kalau Tuhan menghendaki kita akan lakukan ini dan itu. Dan ketika kita melihat seperti Habakuk berkata, Tuhan sampai kapan ini? Gereja susah dalam pelayanan, gereja menderita, dan sebagainya. Muslim Tuhan. Jawabannya yang sederhana, sudah nantikan, Tuhan punya waktunya tersendiri. Amin. Barangkali ada di antara kita yang berkata, mungkin dipersempit kasusnya, mungkin dipersempit sedikit case-nya. Itu masalah dalam hidup saudara sendiri, masalah dalam keluarga saudara, masalah dalam kehidupan pribadi Anda. Dan Anda bertanya, Tuhan sampai kapan? Tuhan sampai kapan seperti ini? Padahal saya sudah berusaha hidup benar, saya sudah berusaha hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa semacam ini? Saudara, tunggulah. Sebab Tuhan punya waktunya. Dan Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah menetapkan, nggak akan ditangguhkan. Penglihatan yang didapat oleh Habakuk, dan Tuhan kasih garis bawah, penglihatan itu sudah menanti waktunya. Walaupun kelihatannya terlambat, tapi sudah pasti itu akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Saya yakin dan percaya, Muslim Tuhan, waktunya akan tiba, semua pandemi akan berlalu, dan kemudian hidup kita dipulihkan. Tapi kita tidak mau kembali back to normal zaman dulu. Kita mau sudah hidup dalam new normal, hidup dalam sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Karena kemarin ada teman hamba Tuhan mengatakan kepada saya, Pak, ini gereja ini sekarang ada 2 kelompok, Pak, masa pandemi ini. Oh ya, apa itu, Pak? Saya tanya. Yang pertama, kelompok hamba Tuhan, gereja yang segera berdoa ingin back to normal. Jadi artinya kembali seperti zaman dulu. Jadi nggak ada corona, kita kembali ke kebaktiannya seperti dulu, semuanya seperti yang dulu, kerja seperti yang dulu. Tapi ada gereja, saudara, yang memandangnya kita nggak akan kembali back seperti yang dulu. Tapi sebaliknya, Muslim Tuhan, kita akan berjalan maju dengan pola hidup yang baru, dengan cara kerja yang baru, dengan cara pelayanan yang baru, dan itulah yang seharusnya kita alami. Yang penting, saudara dan saya sabar menanti waktunya Tuhan, karena Tuhan bekerja menurut waktunya. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu katolik Tuhan, ya, saudara, kita kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Habakuk, maka kita akan temukan waktunya akan tiba, orang-orang fasik, orang-orang jahat, Muslim Tuhan, akan menerima pembalasan dari Tuhan. Jadi Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya. Dan ini berkaitan dengan yang ketiga, Muslim Tuhan. Mengapa orang jahat kelihatan lebih berhasil, lebih enak hidupnya, Muslim Tuhan? Ya, jadi ini seperti Muslim Tuhan, ada ketidakadilan. Kalau tadi saya katakan Muslim Tuhan, kenapa orang benar dibiarkan oleh Tuhan menderita ketidakadilan? Sudah tunggu, waktunya akan tiba. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan Muslim Tuhan orang benar itu terus ada dalam aniaya. Orang benar terus hidupnya goyah. Muslim Tuhan akan bertindak, Muslim Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi rencananya dan sesuai dengan waktunya. Orang fasik, orang-orang jahat akan mendapat pembalasan. Pak, apa kaitannya dengan COVID yang sedang terjadi? Saudara-saudara, percaya atau tidak, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang terjadi, Muslim, ternyata banyak orang-orang jahat. Banyak orang-orang jahat. Ada yang memanfaatkan sebagai kesempatan, Muslim Tuhan. Saudara, pada waktu itu masker, Muslim Tuhan, muncul jadi mahal, lalu orang beli dengan murah, dijual semahal-mahalnya. Wow. Ini salah satu contoh saja. Masih banyak yang lagi, Muslim Tuhan. Ya. Saudara, yang ketiga pertanyaannya adalah mengapa orang jahat kelihatan lebih berhasil, lebih enak hidupnya? Nah, kalau kita belajar dari kitab Habakuk, maka kita akan temukan Tuhan, saudara, bahwa Tuhan akan bertindak berdasarkan sifat keadilannya. Saudara, dalam kacamata kita, Muslim Tuhan, sepertinya tidak adil. Orang jahat kok hidupnya lebih enak, orang jahat kok hidupnya lebih sukses. Mereka yang kerja, mereka yang bisnis dengan cara-cara kotor, kok kelihatannya lebih maju daripada kita, Muslim Tuhan. Ini saya katakan tadi kan berkaitan. Sementara kita yang coba
hidup, coba kita berusaha, kita bekerja, kita berbisnis sesuai dengan aturan firman Allah, kok kira-kira lebih susah. Saudara-saudara, Bapak Ibu berkati Tuhan, saya ingatkan bahwa Tuhan akan bertindak berdasarkan sifat keadilannya. Tidak selamanya orang benar itu akan dibiarkan goyah. Tidak selamanya orang benar itu ditinggalkan. Dan tidak selamanya orang fasik, orang jahat akan terus berjaya. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan keadilan. Dia akan bekerja sesuai dengan timetable-nya Tuhan, waktunya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Kalau pakai bahasa saya, sesuai dengan goal setting yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang menantikan waktu Tuhan itu. Kita sedang menantikan rencana Tuhan itu digenapi seluruh sedang Tuhan. Dan karena itu kita akan melihat bahwa keadilannya pasti akan ditegakkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Ya, saya bacakan buat saudara. Saudara juga boleh membukanya kalau mau. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Atau mungkin di kitab elektronik 23 seperti itu. Mazmur 55 ayat yang ke-22 berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu dikatakan oleh Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menopang hidup kita, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Amsal 10 ayat 30. Amsal 10:30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Anda perhatikan, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Saya yakin, saya percaya waktunya Tuhan akan membela saudara, waktunya Tuhan akan menegakkan kebenaran saudara, waktunya Tuhan akan memunculkan terang dalam kehidupan saudara. Tapi orang fasik tidak akan selamanya mendiami negeri. Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Katakan amin. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan sifat keadilannya. Jadi kalau Anda bertanya, Tuhan, kok kalian seperti ini? Saya sudah berusaha itu benar. Kok kelihatannya orang yang lebih jahat kok hidupnya lebih enak? Saudara, lihatlah, enggak selamanya orang yang kelihatan enak karena berbuat jahat selamanya akan tetap berada dalam yang enak. Kalau saudara-saudara Bapak dan Katilah membaca dalam kitab Mazmur, seorang pemazmur mengatakan, waduh, sedikit lagi aku tergelincir karena aku iri kepada orang yang fasik, orang yang berbuat jahat, karena mereka kelihatan lebih gemuk-gemuk, lebih diberkati, lebih mewah, lebih berhasil. Tapi pemazmur mengatakan, kalau aku sampai iri kepada mereka, sedikit lagi aku tergelincir. Ya, tangan Tuhan, tangan yang penuh keadilan. Dan saya percaya oleh karena tangan keadilannya, apa yang kita alami hari-hari ini, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, sudah tetap berpegang teguh kepada Tuhan, apa yang hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Sama seperti Ayub, ketika dia berkatakan, ini tidak adil, aku sudah hidup benar, semuanya habis, semuanya berkurang, dan Tuhan ternyata mengembalikan berlipat kali ganda. Katakan amin. Yang keempat, saudara, dari belajar kitab Habakuk, maka pertanyaan yang muncul, ini masih muncul mirip-mirip. Pertanyaan kehidupan yang muncul adalah, sampai kapan ya Tuhan? Sebab kami tidak sanggup lagi. Tuhan, sampai kapan ini pandemi akan berlalu? Tuhan, sampai kapan ini PSBB akan berlalu? Tuhan, keadaan ini sampai kapan akan berlalu? Sama seperti Habakuk, saudara, Tuhan berseru kepada Allah, Tuhan, sampai kapan keadaan seperti ini? Saudara, jawaban Tuhan adalah saudara, Tuhan adalah kekuatan dan penyelamat bagi umatnya. Kalau saudara berkata, saya tidak mampu Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Saudara, ingatlah, Tuhan adalah penyelamat dan kekuatan bagi umatnya. Saya membaca ayat yang ketiga dari pasal yang ketiga, maksud saya Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Anda perhatikan, saudara. Ayat 16, ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Nggak sanggup, gak kuat Tuhan. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan. Anda perhatikan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami, saudara-saudara. Wow,
mendengar malapetaka, mendengar musibah, mendengar ancaman, mendengar seperti ini, siapa yang bisa tahan? Tapi jawaban Tuhan adalah, dari apa yang dituliskan oleh Habakuk, Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya. Tuhan adalah penyelamat bagi umatnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anda bayangkan siapa yang selamat lagi? Ini kalau dikatakan sudah pohon ara tidak berbunga, ya ini semua adalah komoditi ini. Ya, pohon zaitun mengecewakan, anggur tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lembu sapi tidak ada lagi. Dalam Tuhan, ini artinya benar-benar mungkin saudara, ini lebih daripada lockdown, lebih daripada PSBB. Siapa yang sanggup? Siapa yang bertahan? Tetapi ayat yang ke-18 dan 19, tadi saya katakan Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya dan penyelamat bagi umatnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya ulang lagi. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Oh haleluya, puji Tuhan. Penghiburan yang luar biasa bagi kita, saudara. Di saat-saat seperti ini, apa yang bisa kita andalkan? Hanya Tuhan. Apa yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita? Hanya Tuhan. Karena itu saya yakin dan percaya, orang Kristen, anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, akan beroleh kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Dan Tuhan bilang, Tuhan itu, kita berkata, Tuhan itulah penyelamat, dan kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, lalu pertanyaan muncul juga dalam kitab Habakuk. Tuhan, bagaimana kami harus hidup? Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kalau Habakuk melihat Tuhan, gimana orang benar sudah susah hidupnya, dianiaya, sulit, bahkan malapetaka akan datang, ancaman akan tiba, kehidupan makin susah seperti ini, bagaimana kami harus hidup? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sama barangkali mungkin hanya kasus yang berbeda, kita bertanya, Tuhan, gimana kami harus bisa hidup? Gimana kami bisa kuat melewati ini? Jawaban Tuhan melalui kitab Habakuk adalah, orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Saudara, ayat ini kemudian dikutip dalam Tuhan di beberapa kali oleh Rasul Paulus, saudara, dalam kitab Roma 1, ayat yang ke-16 dan sampai 17, saudara, orang benar. Lalu dalam kitab Galatia, lalu dalam kitab Ibrani dikutip saudara ayat-ayat ini, dan hari ini ditekankan kembali tengah situasi seperti ini. Mari kita sebagai orang benar, kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Saya baca dalam Tuhan dalam kitab Habakuk pasal yang kedua dalam Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Kita nggak usah andalkan apa yang kita punya. Kita nggak usah andalkan apa yang kita bisa lakukan. Kita nggak usah andalkan kemampuan cara berpikir kita, saudara. Kehidupan sampai hari ini masih banyak yang misteri. Kehidupan sampai hari ini masih banyak Tuhan yang Tuhan sembunyikan. Saudara, rahasia-rahasia yang Tuhan sembunyikan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bergantung kepada Tuhan. Supaya saudara dan saya hidup hanya mengandalkan karena kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang benar akan hidup oleh imannya. Dan iman yang benar akan membuat kita optimis. Katakan amin. Iman yang benar membuat kita tetap bertindak. Iman tidak membuat kita malas. Iman tidak membuat kita putus asa, lalu nggak berbuat apa-apa. Tapi iman membuat kita bergerak maju. Iman membuat kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara,
Saya dalam khotbah saya minggu yang lalu, saudara Tuhan, di Tangerang, saya katakan, saudara Tuhan, saudara, segenggam iman dan pengharapan jika disertai dengan tindakan yang kreatif, maka akan menghasilkan berkat Tuhan yang progresif. Progresif itu dari kelihatan sedikit bertambah, dan semakin besar. Saudara, iman yang benar akan membuat kita tetap berharap. Iman yang benar akan membuat kita terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita tidak hidup dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percayai. Kita percaya bahwa rencananya sempurna. Kita percaya bahwa waktunya akan tiba bagi kita. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu Habakuk sendiri mengatakan, aku akan beria-ria di dalam Allah. Aku akan bersorak-sorai, Tuhan, karena dia memiliki iman yang luar biasa. Dia tahu orang yang hidup dalam iman, orang yang mengandalkan percayanya, dia tahu tangan Tuhan yang memegang hidupnya. Dia taruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dia taruh seluruh hidupnya, dia percayakan seluruh hidupnya hanya kepada Yesus. Sebab apa? Yesus yang tahu hari esok. Tadi saya katakan, ternyata kita ini semua salah. Kita salah. Pendeta kecil, pendeta besar, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan besar, semua salah. Karena nggak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di tahun 2020. Padahal kita kemarin semua sudah membuat rencana. Barangkali ada juga yang terlalu yakin, saya percaya ini adalah kehendak Tuhan. Saudara, saya yakin ini adalah kehendak Tuhan. Ternyata semuanya salah. Dan karena itu kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, saya membaca ayat yang terakhir, saudara. Jadi ayat Yakobus pasal yang keempat ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok atau terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menggendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang baik dalam hidup ini? Yang terbaik adalah libatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbaik adalah kita minta kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak atau keinginan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi tangan Tuhan memegang kita. Semua pertanyaan-pertanyaan, sampai kapan Tuhan? Mengapa Tuhan? Dan lain sebagainya. Melalui kitab Habakuk, kita mendapatkan jawaban bahwa Tuhan sedang bekerja. Tapi Tuhan bekerja tidak asal-asalan. Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja tidak serampangan, tapi Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Tuhan bekerja Tuhan tidak kemudian serta-merta bertindak begitu saja, tapi Tuhan bertindak berdasarkan tangan keadilannya atau sifat keadilannya. Tangannya penuh dengan keadilan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Anda bayangkan kalau hari ini kita merasa susah, kita merasa menderita, kita merasa sungsum dalam tekanan yang luar biasa. Ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal, kemuliaan yang luar biasa yang kelak kita akan terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah Allah adil bagi kita? Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengajak kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya siang hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita akan menaikkan pujian bersama-sama, saudara-saudara. Kita tidak tahu hari esok kita, tapi Tuhan yang menyertai, yang menuntun langkah kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa
masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Buatlah Tuhan kami percaya kepada-Mu. Buatlah kami terus makin berserah kepada Tuhan. Buatlah kami hidup karena percaya akan firman. Kami percaya akan janji-janji-Mu. Tuhan, biarkan kami tidak hidup karena apa yang kami lihat. Sebab Tuhan, yang kami lihat sementara, tapi yang kami tidak lihat adalah kekal. Dan Bapak berdoa hari ini semua yang mendengar firman-Mu akan dilawat, diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan, barangkali ketika saudara mendengar firman Tuhan, Engkau berbicara, Tuhan terima kasih. Engkau mengatakan, Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang menjawab pergumulanku selama ini. Barangkali ada di antara saudara yang bertanya seperti Habakuk, mungkin dalam konteks yang sedikit berbeda. Saudara bertanya, Tuhan sampai kapan? Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Tuhan, aku gak mampu, aku gak kuat. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan berkata, aku bekerja sesuai dengan rencanaku. Aku bekerja sesuai dengan waktuku. Aku bertindak menurut tangan keadilanku. Dan Tuhan adalah penyelamat dan kekuatan bagi umatnya. Kalau saudara merasa Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu dan engkau ingin makin dikuatkan, engkau ingin diteguhkan pada pagi hari ini melalui firman-Nya, engkau ingin makin dekat kepada Tuhan, engkau ingin menyerahkan hidupmu, menyerahkan keluargamu, pekerjaan, bisnis, usahamu, yang hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hari ini kau mau berkata, Tuhan, ku serahkan semua dalam tangan pimpinan Tuhan. Sudah boleh mengangkat tangan, atau sudah boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa hari ini buat saudara, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, buat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan, buat tangan-tangan yang sedang ditaruh di tangan di dadanya Tuhan, hamba berdoa tangan Tuhan menjamah hidup mereka, tangan Tuhan meneguhkan mereka mulai hari dan seterusnya. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang menuntun langkah mereka. Tuhan, kami percaya waktunya akan tiba, semua yang indah Tuhan akan nyatakan dalam hidup mereka. Rencanamu pasti digenapi, karena rencanamu sempurna adanya ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, keadilanmu akan dinyatakan. Tuhan akan membela hidup mereka, Tuhan akan menyatakan pertolongan buat mereka. Karena itu Tuhan, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus buat kami makin setia kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tanamkan firman itu dalam hidup kami, buat kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dan hari esok kami adalah hari esok yang diberkati oleh Tuhan, sebab tangan-Mu menuntun kami dan kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Dan saya berdoa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pastor Samuel yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh powerful dan kami merasa diberkati. Dan untuk itu mari kita bersama-sama berdoa juga untuk persembahan yang sebentar lagi kita akan berikan. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Kau memberkati Pastor Samuel beserta keluarga. Kau terus menyertai pelayanan beliau Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, termasuk berkat Tuhan yang terus Engkau memberi pada setiap kami Tuhan. Dan saatnya kami memberi Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan menabur dengan penuh sukacita. Kami siap untuk memberi dan menabur. Haleluya. Amin. Selamat menabur dan memberi. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama Remax News.
Pujikan nama Tuhan, saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini dan kita ingin mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan, dan kita percaya hari ini ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa saudara semua dimanapun sudah berada, Jemaat AKB Church Samarinda dan juga barangkali ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain sedang bergabung dalam ibadah hari ini, semua dilawat, diberkati oleh Tuhan. Hari-hari sudah akan diberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan akhiri ibadah kita dengan kita berdoa seperti dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, lalu kita akan teruskan dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, saat Engkau mengangkat tangan, berkat Tuhan kiranya turun atas setiap kita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan serta kekuatan Allah Roh Kudus kiranya memberkati hidup kita, sehingga kehidupan sudah diberkati, kesehatan sudah diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usaha bisnismu diberkati, hari-harimu diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan apa saja yang kau perbuat dengan takut dan gentar akan Tuhan, maka Tuhan membuatnya berhasil. Berkat Tuhan atas kita semuanya, dan orang yang sudah diberkati dan percaya kepada Tuhan dengan iman kita berkata, amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Saya sekali lagi berdoa, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, hari esok kita ada di tangan Tuhan. Jaga kesehatan, taati semua protokol kesehatan. Saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.